Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akademia dan pemirsa dimanapun berada, kita jumpa lagi. Dan pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai DPR RI yang menyepakati Undang-Undang APBN 2026 dengan jumlah nominal 3,8427 triliun ya Pak ya? Wah, ini sebuah angka yang fantastis Pak ya. Betul. Dan ini tentu menarik untuk kita bicarakan atau kita obrolkan. Dan dalam kesempatan ini saya ditemani oleh Pak Amin Sabana, beliau sebagai akademisi ya, ilmu komunikasi politik ya. Kemudian juga Pak Khairul Anwar, beliau juga sebagai akademisi ya, dan beliau memiliki kompetensi untuk membicarakan terkait dengan isu yang termasuk seksi ini. Nah, kaitan dengan persoalan mengenai APBN ini, Pak, kira-kira bagaimana Bapak-Bapak menanggapinya, Pak? Silahkan dimulai dari siapa? Dari yang senior dulu deh, senior dulu. Ya. Oke, terima kasih Mas Sofyan, Mas Amin yang luar biasa. Jadi ini obrolan yang moga-moga nggak terlalu berat ya, yang ringan-ringan saja lah, kaitan dengan konteks APBN kita yang jumlahnya 3.842 triliun. Saya pikir ini satu, kalau dalam konteks pencapaian tentu pencapaian ya, karena kondisi ekonomi kita bahasanya kan tidak sedang baik-baik saja. Dengan angka APBN yang segitu tentu posisi posturnya akan berbeda. Kalau dikiatkan dengan asumsi-asumsi yang kemarin disampaikan oleh Pak Menteri, Pak Purbaya, ya, itu posisinya kan relatif apa yang bisa kita raih, misalnya lifting minyak yang relatif nggak tinggi juga, lifting minyak itu di angka 600-an sekian barrel, itu nyumbang berapa dalam konteks APBN kita? Satu. Yang kedua misalnya pertumbuhan ekonomi dipatoknya juga pada posisi hanya 5,4 sampai 5,5 dengan asumsinya apa? Kemarin semangat Pak Purbaya itu kan di tahun 2025 ini posisi percepatan pertumbuhan ekonominya ngejar di angka 6 dari 5,2 atau 5,3 target APBN 2005, tapi beliau berkeinginan dengan menggelontorkan 200 triliun kemarin ke Himbara. Itu satu bahasa beliau kan koboi ya, tapi posisinya kalau dalam konteks ekonomi apakah pertanyaannya banyak ahli yang menghati-hatikan lah intinya. Kalau itu nggak tepat sasaran malah ceruk korupsinya lebih gede lagi gitu kan. Tapi itu di luar diskusi kita. Saya lebih kepada begini, APBN ini untuk siapa sih kira-kira? APBN ini untuk rakyat atau untuk pejabat? Karena posisi terakhir kemarin kan APBN itu lebih banyak untuk pejabatnya. Bagaimana pejabat mendapatkan fasilitas dari seluruh itu dibiayai APBN? Nggak ada pejabat yang tidak dibiayai APBN. Katakanlah kalau KDM secara personal membiayai segala aktivitasnya dari YouTube-nya, katakanlah gitu. Itu exception saja. Satu orang dari sekian gubernur, katakanlah, atau kalau ada wali kota yang seperti KDM, mungkin satu wali kota, bupati dari sekian ratus wali kota itu bupati. Artinya apa? APBN, APBD kita itu untuk siapa sih? Kalau emang untuk rakyat, maka posisi orientasinya ya, apa sih yang dibutuhkan rakyat? Itu menjadi pertanyaan besar. Apakah negarawan kita atau pejabat-pejabat kita, baik dalam konteks eksekutif maupun legislatif, itu memahami kebutuhan masyarakat kita apa? Dari sisi katakanlah pendidikan. Apakah masyarakat kita merasakan pendidikan itu bagian dari haknya? Atau malah kewajibannya saat ini lebih besar? Karena lebih kanan Pak, nggak terjangkau. Dari sisi bukan saya membahasakan kalau kelas bawah ya, kelas menengah bawah relatif ya, banyak konteks yang bisa disediakan meskipun dalam posisi masih perdebatan. Tapi di kaitan kena menengah ke atas sedikit ya, hanya menengah bawah ke menengah tengah gitu, itu berat banget loh. Dengan biaya pendidikan yang luar biasa, satu sisi itu. Kesehatan. Untuk orang miskin mungkin dijamin sudah akan ada masalah. Tapi untuk yang tadi menengah, lower, upper sama posisi middle upper ke lower itu berat banget loh untuk sakit gitu kan.
Jadi posisinya APBN kita yang 3.842 triliun itu 3.000 ya, 3.842 triliun itu untuk siapa sih kira-kira? Nah, ini tentu Mas Amin akan bisa menjelaskan. Secara komunikasi politik tentunya DPR, eksekutif harus bisa menjelaskan ke masyarakat. Ini loh porsi masyarakat itu, kalau kontekan persentase misalnya kalau kita bicara 50-50, 50 untuk masyarakat, 50 untuk pembiayaan pejabat misalnya. Monggo, atau bahkan 70 untuk rakyat, 30. Nah, ini kan perlu penegasan, perlu kejelasan, ya, sehingga kita tahu APBN itu untuk siapa. Itu sih pandangan awal saya, Mas Sofyan. Terima kasih. Silakan Pak Amin, mungkin punya pandangan sendiri. Oke, jadi kalau tadi Pak Hairul sudah mengupas dari tata kelola APBN yang 3.800 sekian, dan itu merupakan angka yang menurut saya cukup optimis ya yang disampaikan oleh pemerintah, maka saya akan mencoba untuk melihat dari perspektif komunikasi politik anggaran yang menyertai juga, yang harus juga diperhatikan oleh eksekutif maupun legislatif, ya. Yang terkait dengan APBN tentu tadi yang disampaikan oleh Pak Hairul, saya sangat sepakat bahwa APBN ini kan harus juga diperuntukkan buat rakyat semestinya, ya. Nah, untuk itu maka informasi yang disampaikan harus berdasarkan dua asas kalau menurut saya. Pertama, harus ada transparansi yang disampaikan terkait dengan pemanfaatan yang tadi disampaikan oleh Pak Hairul. Transparansi ini tentu harus juga bisa diakses oleh masyarakat gitu, oleh rakyat. Bagaimana pos-pos anggaran tersebut itu bisa merepresentasikan kebutuhan dari masyarakat kita. Ya, jadi jangan sampai misalnya belum lama ini kita mendengar adanya salah satu selebritas yang mengkritisi APBD yang lebih banyak keluar untuk hal-hal yang sifatnya bukan buat masyarakat. Nah, ini kan transparansi ini semestinya disampaikan oleh DPR gitu, dan juga oleh pemerintah terkait dengan penggunaannya. Nah, selain dari transparansi, tentu penggunaan anggaran tersebut juga harus akuntabel, ya, dan itu harus disampaikan kepada publik sehingga publik itu bisa dengan mudah, dan juga ini tentu dilindungi oleh hukum agar agar baik eksekutif maupun legislatif itu bisa menggunakan anggaran tersebut sesuai dengan apa yang memang diperuntukkan gitu. Jadi di sini memang komunikasi politik yang harus dibangun oleh kita semua, ya, berarti bukan hanya eksekutif dan legislatif, tetapi juga masyarakat itu harus bersama-sama menjaga agar APBN ini dikawal sesuai dengan peruntukan yang memang dimaksudkan oleh Presiden Prabowo Subianto ini. Itu kalau menurut saya sebagai awal. Itu nyala. Oke. Nah, ini barangkali persoalan yang terbesarnya itu kaitan dengan ketepatan dalam membelanjakan. Itu kan menjadi problem yang dari dulu sampai sekarang belum teratasi. Jadi kalau kaitan dengan nominal, oke lah, ya, cukup memuaskan kan begitu. Tapi PR terbesar bangsa kita, terutama para pejabat atau siapapun atau pihak yang memiliki kewenangan untuk membelanjakan ini adalah bagaimana caranya bahwa pembelanjaan yang dianggarkan ini sesuai dengan sasaran kan begitu. Kemudian juga tidak ada kebocoran-kebocoran. Nah, ini bagaimana nih kaitan dengan konteks sekarang bahwa korupsi sekarang masih belum tuntas, ya, bahkan di berbagai sektor korupsi juga semakin nampak terlihat, dan potensi korupsi ini juga bisa terjadi terkait dengan pembelanjaan APBN ini kan begitu, Pak, ya. Bapak-bapak bisa melihat apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, katakanlah dalam konteks ini, untuk memastikan bahwa pembelanjaan terkait dengan anggaran ini sesuai dengan tujuan dan memang kebutuhan rakyat. Itu yang paling penting. Jadi bukan karena pertimbangan atau asumsi dari para politisinya, tetapi betul-betul menyentuh kepada kebutuhan yang real, yang memang itu menyangkut
mengenai kehidupan masyarakat. Terus yang kedua, untuk memastikan bahwa persoalan-persoalan terkait dengan tindakan-tindakan yang berbau korupsi begitu ya, itu betul-betul bisa dihindari ya. Nah, itu harapan kita. Nah, nanti Bapak-bapak bisa menyampaikan pesan-pesan atau kiat-kiat atau masukan seperti apa yang bisa disampaikan untuk mewujudkan itu semua. Terus yang kedua, kalau kita lihat dari sistem katakanlah rekrutmen para pejabat kita, itu punya potensi yang besar bahwa penggunaan anggaran ini bisa tidak tepat sasaran. Misalnya dilihat dari apa? Dari kompetensi, dari kurangnya kredibilitas para pejabat kita, termasuk misalnya di BUMN dan posisi-posisi strategis lainnya, dan bisa jadi mereka itu adalah orang yang terlibat nanti dalam pembelanjaan anggaran. Di sisi lain, kemampuan mereka, kompetensi mereka, bahkan mohon maaf ya, barangkali integritas mereka juga bisa dipertanyakan. Karena dalam konteks politik itu banyak orang yang menduduki posisi strategis, tapi bukan karena aspek meritokrasi, bukan karena prestasi, tapi karena kemampuan untuk menyenangkan ya pimpinan atau orang-orang yang memiliki kewenangan untuk mengangkatnya. Nah, kalau kita melihat realitas politik itu dengan harapan terkait dengan pembelanjaan ya anggaran ini bisa menjadi sebuah persoalan yang besar, Pak. Karena antara harapan dan realita politik bisa jadi tidak sinkron. Apalagi kaitan dengan penegakan hukum yang sampai sekarang barangkali masih meragukan, begitu ya. Terbukti dengan adanya upaya untuk reformasi Polri ya. Nah, silahkan Bapak-bapak berkomentar terkait dengan persoalan itu. Silahkan. Oke, izin Mas Amin. Mas Sofyan, kalau kita bicara dari sisi ini ya, pemanfaatan APBN, kita kemarin baru ada contoh. Baik atau buruk itu persoalan persepsi. Mahathir Muhammad, Anwar Ibrahim ya. Anwar Ibrahim dalam kerangka hari Malaysia lah gitu. Kemudian kemarin mengumumkan penurunan Pertamax lah kalau di kita ya. Turbo malah yang round 95 menjadi kisaran di angka 7.800 per liter, jauh di atas harga kita yang di bawah ya. Harga kita kalau Pertamax itu kisaran di angka 2.500, 2.400-an gitu. Mereka di 7.000 itu terpaut kisaran di angka 4 sampai 5.000. Beliau menyampaikan begini posisinya, subsidi ini untuk seluruh warga Malaysia, jadi tidak mengenal miskin kan. Posisinya adalah beliau ingin ya mungkin ini Pak Purbaya kemarin mengatakan kalau uang negara yang nggak pakai ngapain tak kasih aja ke rakyat. Saya pikir itu menjadi artinya dikaitkan dengan subsidi. Nah, subsidi yang produktif itu beda. Karena kita ngomong subsidi energi itu memang ya, ini akuntabilitas seperti yang tadi disampaikan Mas Amin. Harus negara menjamin akuntabilitas itu. Siapa penerima subsidi katakanlah dikaitkan dengan subsidi produktif itu. Nggak ada yang kebuang. Kalau kita ngomong dulu zaman Pak Harto juga begitu ya. Artinya setiap rupiah yang diberikan itu kemudian akuntabilitasnya jelas. Berapa katakanlah kita ngomong multiplier efek dari subsidi yang diberikan itu. Kalau kemudian biaya ekonomi menjadi lebih murah misalnya. Kenapa tidak? Cina melakukan itu. Setiap negara melakukan itu. Jadi artinya apa? Subsidi-subsidi yang diberikan dalam konteks produksi itu saya pikir dan tentu orientasi pertamanya adalah untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat. Ketika subsidi itu kemudian bisa membuka lapangan kerja, kenapa tidak? Itu. Yang kedua, kalau kita bicara dari sisi pemanfaatan APBN, tentu ada beberapa pelayanan-pelayanan dasar yang menjadi, kalau saya mengatakan prioritas. Kita naruh prioritas di mana sih? Katakanlah gini, kalau kita ngomong pendidikan yang mana yang kita prioritaskan? Kita jangan kemudian menjadikan sekarang ini dunia pendidikan kita kan dikotomi negeri swasta, di mana negeri selalu menjadi yang diunggulkan, yang diprioritaskan dibanding swasta, meskipun swasta memberikan lebih banyak kepada negara.
Kemarin ngomongnya begini, saya tidak menyebut salah satu Menko ya, mengatakan jangan minta ke negara. Swasta itu nggak pernah minta ke negara. Sudah sangat banyak memberi ke negara, negara yang banyak minta ke masyarakat. Masa dunia pendidikan dipajaki misalnya gitu. Dosen swasta itu gajinya nggak banyak, dipajaki juga kan? Iya, meskipun negara udah ngasih serdos, oke. Tapi basisnya kan, ya kalau kita ngomong persoalan bandingan dengan teman-teman dosen di negeri, tentu itu sudah, kalau saya ngomong disparitasnya tinggi. Kalau saya ngomong itu apakah tidak, kalau saya ngomong nanti ngomongnya soal apa namanya, yang ngomong soal apa namanya itu, membedakan gitu kan dia. Dikotomi. Itu kan juga nggak fair juga, tapi posisinya, jadi negara harus menaruh pada posisi prioritasnya kalau pendidikan. Ya kita fair saja, swasta, negeri, dengan konteks kontribusi, APBN harusnya juga begitu dong. Jangan orientasinya dengan satu. Nah, kesehatan juga begitu. Rumah sakit swasta yang sekarang berbisnis dengan rumah sakit swasta yang nggak berbisnis itu kan juga harus clear. Banyak loh rumah sakit yang dimiliki oleh para konglomerat yang memang orientasinya bisnis dan itu beda dengan rumah sakit yang dikelola dalam konteks misalnya oleh Muhammadiyah, oleh NU, oleh masyarakat, klinik-klinik itu nggak orientasi bisnis tapi menjaga kesehatan masyarakat. Nah ini tentu posisinya harus kita clearkan lagi. Saya tidak ingin bahas kalau khususnya rekrutmen politik ya. Orang kalau saya mengartikan nepotisme awal itu positif ya. Siapa sih orang yang nggak mau bekerja dengan orang yang dia kenal gitu. Tapi faktanya kemudian kolusinya ini loh, yang arahnya kemudian jadi koruptif. Awalnya emang saya kerja sama Pak Amin saya lebih seneng. Tapi kalau kemudian timbul niatan, Pak Amin ngasih gue berapa? Terus Pak Khairul karena yang ngasih pekerjaan, Pak Amin mikirnya, Pak Khairul dikasih apa ya? Nah ini menjadi persoalan karena memang orientasinya hanya pada posisi kenal tanpa merit. Nah kalau kemudian kenal dengan ini soal akuntabilitas, soal kredibilitas itu menjadi bagian yang penting. Itu sih Mas Novian. Ya, itu boleh juga Pak Amin bisa memberikan stressing ya, terutama terkait dengan pendidikan ya, ada swasta, ada negeri gitu ya, ada apa? Nah tanggung jawabnya kan sama, mencerdaskan kehidupan bangsa, lalu didikotomikan, kemudian kaitan dengan hak yang diterima juga menjadi berbeda. Katakanlah yang negeri itu diistimewakan dengan berbagai macam fasilitas yang ada, sedangkan yang swasta itu oke lah, katakanlah ada sertifikasi, tetapi itu pun tidak memenuhi kuantitas dari jumlah dosen ataupun tenaga pengajar, sehingga para dosen atau para guru swasta ini hanya mengandalkan sepenuhnya dari organisasi atau lembaga pendidikannya, sedangkan tingkat dari lembaga pendidikan di Indonesia itu kan terjadi perbedaan yang luar biasa antara yang sangat mampu dengan yang sangat rendah, dan itu berdampak terhadap kesenjangan sosial yang ada. Sedangkan tugas mereka sama-sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bayangkan saya merasakan adanya ketidakadilan perlakuan pemerintah terhadap para tenaga pendidik di swasta ini, begitu ya. Karena apa? Karena lebih banyak dari mereka itu justru untuk mendapatkan kesejahteraannya hanya mengandalkan dari kemampuan lembaga pendidikan tempat mereka mengabdi atau mengajar. Sedangkan di sisi lain, dari sisi penghasilan itu jauh sekali dari aspek kesejahteraan. Makanya tidak mengherankan kan kalau kemudian terjadi banyak konflik, aksi aksi demo dan seterusnya. Nah, bagaimana pendapat atau pandangan Pak Amin dalam tinjauan komunikasi politik terkait dengan dikotomi ini, Pak? Kemudian dikaitkan dengan tanda petik perlakuan pemerintah yang berbeda antara katakanlah guru-guru atau dosen yang berada di lembaga pendidikan yang negeri begitu dengan yang swasta ya, karena mereka sama-sama memiliki tugas untuk mencerdaskan kehidupannya bangsa, mereka diberikan kewajiban yang sama, mereka juga diminta untuk melaporkan pemberkasan yang persis sama ya, mereka dibebankan untuk mengajar dengan durasi yang sama ya, tetapi kok penghasilannya bisa berbeda gitu. Bagaimana melihatnya dari sisi politik? Tapi saya ingin memulai dari
apa yang kita alami sekarang ini sudah membuka mata masyarakat, dan akhirnya masyarakat jadi jauh lebih kritis ya. Jadi apa yang terjadi di pemerintahan, kemudian di legislatif itu merupakan pantauan yang yang sama-sama dijadikan pusat perhatian oleh masyarakat saat ini ya. Sehingga kalau misalnya balik tadi sebelum pertanyaan baru tadi banyak sekali pertanyaan dari hostnya ini. Saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan APBN tadi, hak untuk membuat anggaran itu kan ada di DPR. Ya. Ketika sudah diketok palu bahwa 3,8 triliun itu akan kita kelola di 2026, maka kemudian bagaimana 3,8 tersebut didisburse ya melalui kementerian lembaga terkait yang ada di eksekutif yang akan mengajukan ke DPR ya. Dan yang harus disampaikan kepada publik bahwa apa yang diinginkan itu belum tentu berbanding lurus apa yang dibutuhkan gitu. Jadi beda antara kebutuhan dengan keinginan. Mungkin masing-masing dari kementerian lembaga berharap akan mendapatkan anggaran yang besar. Tapi apakah itu yang dibutuhkan oleh mereka? Nah, inilah yang harus dijadikan pegangan oleh Presiden untuk bisa membuat skala prioritas yang tadi disampaikan oleh Pak Hairul. Mungkin ada kementerian-kementerian yang teknis yang lebih membutuhkan anggaran penyerapan yang lebih besar dibandingkan dengan kementerian-kementerian yang sifatnya non-teknis tadi gitu ya. Nah, apabila ini dipahami oleh kementerian lembaga terkait, mereka pada saat menyampaikan kebutuhan anggaran itu memahami bahwa apa yang menjadi kebutuhan tersebut harus disesuaikan gitu ya. Jadi bukan berdasarkan karena kementerian sebelah itu mendapatkan lebih besar, maka mereka juga menginginkan hal tersebut. Nah, tentu untuk bisa menjaga bagaimana penganggaran ini disbursement-nya baik, kemudian tadi pertanyaan berikutnya adalah pengelolaannya seperti apa agar korupsi itu tidak potensinya semakin besar, maka saya sangat sepakat bahwa law enforcement ini harus ditegakkan. Ya, berarti peran dari KPK itu harus juga kita perkuat kembali gitu ya untuk bisa menjaga potensi korupsi yang terjadi terhadap APBN kita gitu. Terkait dengan tadi sektor pendidikan, sebenarnya bukan hanya di sektor pendidikan, terkait dengan equal treatment yang tidak berimbang yang tadi disampaikan oleh Mas Sofyan ya. Di banyak kementerian lainnya juga mungkin ada potensi equal treatment yang tidak berimbang tadi. Nah, inilah yang harus menjadi tadi saya sampaikan berdasarkan perspektif transparansi dan akuntabilitas harus dibangun oleh pemerintah. Dan pemerintah dalam hal ini kementerian yang terkait yang pengguna anggaran harus bisa menyediakan informasi kepada masyarakat terkait dengan pemanfaatan sampai dengan pelaporan penganggaran yang digunakan gitu. Saya meyakini bahwa peran dari masyarakat, peran dari media sebagai watchdog untuk bisa menjaga alur dari APBN ini berjalan dengan baik itu masih sangat penting ya. Dan kita punya beberapa regulasi sebenarnya yang memayungi peran serta masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait dengan anggaran tersebut gitu. Jadi memang perlu upaya yang lebih dari masyarakat misalnya, karena kalau berdasarkan informasi yang saya pribadi peroleh gitu ya, misalnya minat masyarakat dalam mengakses informasi termasuk informasi anggaran yang ada di kementerian lembaga itu masih sangat minim gitu ya. Hanya segelintir pihak, kelompok masyarakat civil society yang memiliki perhatian terhadap hal tersebut gitu.
Apabila ini dimiliki oleh masyarakat, baik itu yang ada di kota besar hingga di daerah, baik di institusi yang besar maupun institusi yang paling kecil gitu ya, RT, itu akan membangun bangunan demokrasi, peran serta partisipasi masyarakat. Nah, ini kan yang juga ada di dalam komunikasi politik kita gitu ya. Jadi peran serta masyarakat dan media massa menurut saya penting dalam menjaga dan mengawal APBN kita. Gitu Mas Sofyan. Karena memang kaitan dengan pembelanjaan untuk APBN ini luas sekali, melibatkan banyak sekali sektor, sehingga kita tidak mungkin membicarakan dari semua sektor itu. Tetapi memang menurut saya, karena ini dekat sekali dengan kapasitas kita, keberadaan kita, profesi kita, yaitu terkait dengan dunia pendidikan, maka kita rucutkan ke situ ya. Bagaimana pendapat Bapak-Bapak bahwa ada semacam ketidakadilan yang diperlakukan ya, terhadap orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan? Karena kan sudah ada dikotomi itu, negeri, swasta. Ketika bicara negeri dan swasta, ternyata itu berkorelasi dengan perbedaan menyangkut mengenai hak-hak yang diterima kan oleh para guru atau para tenaga pendidik, termasuk misalnya dosen. Di sisi lain mereka punya kewajiban yang sama ya, dan kewajibannya persis sekali samanya kan begitu, karena sudah mengacu kepada template yang sudah ditentukan kaitan dengan laporan-laporan kegiatan dan seterusnya. Tetapi faktanya ketika berkenaan dengan hak yang diterima itu menjadi berbeda, padahal sama-sama ya memberikan pendidikan mencerdaskan terhadap anak bangsa yang sama ya, sama-sama mencurahkan perhatian, waktu ya, dan berbagai hal yang bisa kita optimalkan supaya program-program pendidikan yang dicanangkan melalui bangku sekolah, bangku kuliah dan semacamnya itu sama-sama kita jalankan begitu ya. Nah, terkait dengan persoalan tadi, bagaimana, apakah Bapak-bapak melihat bahwa memang ada perlakuan yang tidak adil ya, yang ditunjukkan negara terhadap para tenaga pendidik, mengingat ada dikotomi yang jelas tadi antara negeri dan swasta? Silakan Pak. Silakan. Ini memang agak berat ya, karena ngomong diri sendiri ini. Ya kalau ngomong soal keluhan, jadi ini kita curhat dong ini kan. Posisinya ke sana. Soalnya gini Pak, kita naib tuh Pak, kalau kita memperjuangkan nasib orang atau nasib di sektor yang lain, sedangkan kita sendiri sebetulnya perlu diperjuangkan. Gitu Pak. Betul. Silakan Pak. Betul. Jadi gini, ada ketentuan-ketentuan yang harusnya menjadi agenda pemerintah. Ada konteks, maksudnya membatasi dengan konteks tertentu, afirmasi bahasa politiknya, untuk kemudian menjamin apa yang kita kenal dengan istilah equality tadi misalnya. Bagaimana seseorang disuruh bersaing, di satu sisi persaingan itu tidak dalam konteks equal. Ya. Satu orang dengan afirmasi yang begitu kuat, dengan APBN yang begitu, karena jaminan segala macam, gedung dibangunin, tanah diadain, gaji disediakan. Katakanlah bentuknya mau BHMN kayak mau badan publik misalnya, ya badan usaha publik misalnya, atau yang lain, ya misalnya di Kementerian Agama itu ada pendidikan agama, atau di pendidikan kedinasan. Ada sekolah-sekolah, ada poltek yang dikaitkan dengan kedinasan, mau di Kementerian Perhubungan, mau di Kementerian di IMIPAS, ada di banyak tempat lah ya, di intelijen, di statistik, di BMKG, semuanya ada pendidikan di bawah masing-masing kementerian lembaga. Mereka dibiayai APBN di satu sisi. Oke, misalnya BUMN juga punya masing-masing, Telkom punya, Pertamina punya, ya. Di satu sisi orang-orang yang ya ini kita tidak pada posisi mencurigai maksud dan niatan ya, tapi faktanya kan kemudian mereka memang punya modal yang kuat di satu sisi. Sementara pendidikan-pendidikan yang berjuang dari masyarakat murni, ya, dari Muhammadiyah, dari NU, dari masyarakat yang kemudian dari awal memang berjuang dari awal.
kemudian dibiarkan mati. Kasus misalnya yang kaitan kalau kita ngomong soal universitas kan tidak ada batasan berapa penerimaan mahasiswa di negeri. Harusnya tetap kalau kita ngomong soal katakanlah rasio, maka tentu posisinya kalau misalnya kebijakan, ya dosen bisa ngajar di swasta dong, sama dengan guru yang harus ngajar di swasta juga kan. Jadi guru PNS ngajar di swasta banyak ada dulu, saya kenal persis itu, di kita juga ada teman-teman dosen kita yang PNS kan juga ada kan, ditempatkan atau apalah namanya ya ditugaskan atau penempatannya ada di swasta, iya. Persoalannya kan kemudian tidak seperti itu. Kalau kemudian negeri tidak dibatasi jumlah mahasiswa sementara, kasus KDM kemarin ini satu sisi yang buruk juga ya, saya nilai buruk lah. Rombelnya 50. Lulusan SMP dengan ketika kasus ini kan mencuat ketika rombel dimaksimalkan dengan jumlah lulusan SMP. Harus masuk negeri semua. Jadi ini saya nggak mikir, KDM itu nggak ngelihat kalau ada sekolah-sekolah swasta di sana ya. Di daerah loh, kalau di Jakarta mungkin persaingan swasta negeri itu relatif ya. Ada keperimbangan dikit-dikit lah untuk khususnya swasta-swasta yang sudah punya nama gitu. Ya, sudah punya brand yang kuat gitu. Tapi kalau di daerah, ya relatif kalau negerinya dibuka maksimal seperti itu ya nggak akan ada yang mau ke swasta. Faktanya begitu juga. Teman-teman NU teriak, teman-teman Muhammadiyah teriak, meskipun dengan segala hal. Artinya tetap ada porsi di mana swasta, ya kalau kita ngomong dihidupkan atau harus hidup dengan konteks kesejahteraan yang, kalau kita ngomong ada batas tinggi dan batas rendah yang kemudian kita pakai, dosen itu minimal penghasilannya, kan kalau kita ngomong equality atau posisi keadilan itu kan gaji tertinggi dosen dengan gaji terendah dosen itu patokan. Katakanlah 40-60. Dalam konteks jabatan fungsionalnya loh, profesor itu di angka 60, katakanlah asisten ahli itu di angka 40. Itu jaraknya hanya 20 dengan 4 level. Ya, asisten, kemudian lektor, rektor kepala, dan guru besar. Relatif. Kalau berjaraknya nggak terlalu senjang. Nah, di sini enggak begitu. Di satu sisi negeri dengan jaminan-jaminannya, swasta dengan upaya-upayanya. Mengejar mahasiswa, di satu sisi ada yang bahkan mengorbankan misalnya dengan biaya yang rendah untuk mendapatkan mahasiswa sebanyak-banyaknya dengan mengorbankan apa? Ya tentu hak-hak dosen untuk mengajar dan hak-hak siswa untuk mendapatkan pembelajaran yang bagus. Itu akan terjadi persaingan tanpa ada, karena arah ya. Kita ngomong soal mencerdaskan kehidupan bangsa tadi. Ini swasta dibiarin bertarung dengan bebas dengan segala konsekuensinya, sementara negeri dibebaskan untuk meraih atau mendapatkan sebanyak-banyaknya. Ini juga menjadi persoalan yang harus diselesaikan. Kalau dibilang tentu ini langkah yang harus diambil oleh pemerintah. Ciptakanlah suasana atau iklim yang kondusif bagi negeri dan swasta di satu sisi. Sehingga ada jaminan dari pemerintah, lu swasta dengan sejarahmu, kan gitu lah. Jadi orang itu kan dilihat dari track record-nya. Sejarahmu itu seperti ini, maka pemerintah akan mengalokasikan anggaran untuk. Jadi biar kita ngomong sejarah lah, ya. Kita ngomong soal pembuktian. Nah, universitas sekolah-sekolah dengan pembuktian yang jelas seperti itu, kenapa tidak gitu loh? Diperlakukan sama. Kalau kemudian banyak sekarang yang ya orang tidak mengambil ke negeri, bukan, tapi ada negeri untuk mencapai level yang katakanlah standar penghasilan dosen, katakanlah itu kamu kurang berapa dengan pendapatanmu, kekurangannya sekian. Nah, kan beda kalau negerinya kan ngomong begini, negeri kamu boleh ngatur uangmu sakarepmu, tapi kan levelnya udah di atas, jadi di atas dari gaji yang standar yang didapat. Nah, swasta enggak, posisinya swasta nyari sak dapatmu, tapi gajinya posisinya kan serendahnya karena posisinya. Nah, ini tentu kita berharap pemerintah dalam konteks 20% itu ya tentu berbagi dengan sangat bijak ya untuk keberpihakan kepada siapa, tentu kepada semua unsur bangsa yang sama tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat kita. Mungkin itu. Iya, kalau saya melihat dari permasalahan sektor pendidikan, memang itu diawali dari
tata kelola pendidikan kita, ya, yang harus sama-sama kita perkuat gitu, karena memang saat ini kalau secara praktik ini kan terkait dengan periuk kita ya, dengan dapur kita gitu. Yang tadi disampaikan oleh Mas Sofyan, singkatnya kalau dosen swasta gitu ya, periuknya ikan asin. Negeri ayam gitu ya. Nah ini kan yang ingin disampaikan adalah adanya equal treatment. Meskipun tadi saya sampaikan ya di sebelumnya bahwa apa yang kita inginkan tentu belum sama dengan apa yang kita butuhkan. Dan mungkin karena saya 2 tahun di Malaysia, saya juga sedikit banyak memahami bahwa apa yang terjadi dengan dosen-dosen yang pemerintah dari, kalau kita kan di negeri gitu ya, ASN, dengan swasta itu memang ada perbedaan, Mas. Tapi tadi disparitasnya itu tidak jauh gitu. Nah, ini yang harus juga berlaku di kita gitu. Karena tentu di kita ini ada kampus swasta yang besar gitu ya, ada kampus swasta yang kecil gitu ya. Apakah memang harus sama gitu kan penganggarannya? Kan tidak juga gitu. Jadi disparitas inilah yang harus menjadi perhatian dari pemerintah, dalam hal ini adalah kementerian terkait ya, untuk bisa mendekatkan ya gap tersebut. Nah, tentu yang juga harus menjadi pertimbangan dari sektor pendidikan adalah meritokrasi tadi gitu. Jadi agar bukan hanya perguruan tingginya yang mendapatkan perlakuan yang sama, tetapi juga dosen-dosen pengajarnya gitu, yang harus diperlakukan sama lah ya dengan yang ada di perguruan tinggi negeri misalnya. Jadi memang ini menjadi PR ya yang harus diperbaiki di sektor pendidikan kita. Makanya kenapa yang harus menjabat di kementerian tersebut adalah ya mereka yang memahami semestinya ya terkait dengan isu pendidikan. Gitu ya Mas, kalau saya. Menarik sekali ya, karena memang ini amanat undang-undang bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa itu sebetulnya kan tanggung jawab negara. Nah, kalau bicara mengenai tanggung jawab negara, berarti keterlibatan warga itu sifatnya membantu negara, kan begitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu kan harusnya negara memberikan apresiasi yang tinggi. Karena apa? Karena tugas negara sudah dibantu oleh warga. Logikanya kan begitu. Ketika tugas negara dibantu oleh warga, maka negara harus memberikan ya atau menunjukkan apresiasi yang memang layak. Ya, terutama terkait dengan aspek kesejahteraan. Yaitu tadi, kita punya tanggung jawab, kita punya pekerjaan yang sama dengan para tenaga pendidik ASN. Tetapi kok haknya berbeda, begitu kan? Nah, terlepas dari status apakah itu negeri atau swasta, tapi faktanya beban kerjanya sama, gitu kan? Dan kita melakukan itu karena membantu tugas negara untuk mensejahterakan kehidupan bangsa, kehidupan rakyat. Jadi, atas dasar filosofi itu, atas dasar pemahaman itu, menjadi wajarlah jika kita mempertanyakan adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh, katakanlah, sekolah atau perguruan tinggi, dalam konteks ini khususnya kepada personil yang terlibat dalam pendidikan itu, terutama di kalangan swasta, yang merasa bahwa disparitasnya itu begitu tinggi dengan ASN, begitu ya. Kemudian swasta juga dihadapkan kepada persaingan yang tidak juga adil ya. Negeri dengan segala berbagai kelebihannya, swasta dengan berbagai segala kekurangannya, lalu mereka berperang di medan yang sama, begitu ya, tanda petik begitu ya. Nah, ini menjadi sebuah persoalan yang besar. Di sisi lain, kita ingin bahwa pendidikan itu bisa menjadi lokomotif yang kemudian bisa membangun dan membentuk generasi muda masa depan yang katakanlah bisa mewujudkan Indonesia emas, tetapi upaya untuk mewujudkan itu tidak betul-betul dipersiapkan secara serius. Dalam konteks ini adalah orang-orang yang terlibat dalam kependidikan. Jadi persoalannya sebetulnya bukan nominal anggarannya, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana anggaran itu dibelanjakan secara adil dan memang sesuai dengan kebutuhan yang terjadi di lapangan.
Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Sebagai closing statement barangkali ada yang mau disampaikan. Ya, saya lebih, jadi anggaran APBN 2026 yang jumlahnya 3.842 triliun itu satu ikhtiar bangsa ya untuk kemudian mencapai tujuan dalam konteks mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Adil dalam konteks setiap warga negara mendapatkan perlakuan dari negara atau fasilitas atau layanan dari negara secara adil, tidak membedakan derajat atau tidak membedakan status, lebih kepada setiap warga negara mendapatkan hak yang sama di depan pelayanan, sehingga pelayanan prima itu terwujud bagi semuanya. Satu sisi itu. Yang kedua tentu dikaitkan dengan kemakmuran. Makmur itu dikaitkan daya beli. Jadi makmur itu bukan persoalan orang kaya-kaya, orang miskin-miskin, enggak, tapi daya beli masyarakat. Kita ngomong per kapita kita yang sudah di angka 4.000 lebih ya, hampir 5.000-an gitu. Tapi apakah itu merata atau tidak? Persoalannya di sana. Sehingga kemudian pertumbuhan ekonomi yang dengan strategi pemerataan itu menjadi satu acuan. Saya pribadi gitu ya, optimis dalam konteks Purbaya efek gitu kan, apakah akan ada itu kita saksikan. Tapi kalau ternyata dalam satu, kita ngomong nggak instan ya, artinya Desember besok apakah bisa di angka lebih dari 5,5 misalnya. Kalau bisa lebih dari 5,5, 200 triliun itu saya pikir seperti banyak disampaikan oleh Bos Mardigu gitu ya, dengan strategi Cina maupun Amerika membiayai proyek-proyek dengan mencetak uang misalnya, yang kemudian dengan termin tertentu uang itu nggak berlaku karena semua uang itu sudah diserap oleh sistem ekonomi. Nah itu persoalannya akan menjadi itu menjadi pemikiran beliau. 200 triliun tidak mungkin akan bisa ditambah dengan 400 triliun, dengan berapapun triliun yang orientasinya adalah menciptakan pertumbuhan dan kemudian lapangan pekerjaan. Di satu sisi apa yang dimintakan Pak Prabowo dalam 5 tahun, katakanlah di 2029 angka pertumbuhan di atas 8%, tetapi tidak seperti yang 10 tahun-tahun kemarin itu ngomongnya begitu tinggi tapi faktanya ya hanya segitu juga ya, nggak lebih dari 5,2 lah, 5,1, 5,2. ini menjadi PR bersama dengan tumpukan hutang yang sedemikian besar sekarang ini bisa di atas 10.000 triliun. Saya pikir itu menjadi catatan penting ya dari APBN kita. Terima kasih. Silakan Pak Amin, closing statement. Ya, kalau dari perspektif komunikasi politik kan Mas Sofyan, bahwa permasalahan ini bukan merupakan ruang kosong ya. Jadi pemerintah kemudian legislatif itu harus memiliki integritas terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya terhadap APBN kita gitu ya. Kemudian juga terkait dengan pesan misalnya tadi yang sudah kita sampaikan bahwa harus ada transparansi dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan anggaran yang dikeluarkan, kemudian juga bagaimana pemanfaatannya kepada masyarakat khususnya, karena kan APBN ini tanggung jawabnya adalah juga harus bisa memberikan kemakmuran buat masyarakat kita. Kemudian yang harus juga dipahami oleh semua pihak, baik itu pemerintah, legislatif, harus ada media yang memang disiapkan sehingga akhirnya masyarakat bisa mengakses, siapapun bisa memantau terkait dengan alur distribusi dari APBN tersebut gitu. Dan terakhir tentu ya masyarakatnya juga harus punya daya kritis untuk bisa terus memantau apakah APBN tersebut sudah memberikan kemakmuran buat mereka gitu, ataukah kalau misalnya belum ya mereka harus mau menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah maupun kepada DPR gitu. Karena kan memang kita ini masyarakat, warga gitu merupakan bos ya bos dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di Senayan. Nah ini yang harus dipahami bahwa ada hak kita di sana untuk mendapatkan informasi, termasuk terkait dengan sektor pendidikan tadi gitu ya, sehingga akhirnya tata kelola sektor pendidikan kita itu bisa menjadi lebih baik lagi, disparitas antara negeri dengan swasta itu tidak terlalu jauh perbedaannya, sehingga
sama seperti yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap masyarakat itu punya hak untuk hidup sejahtera. Gitu Mas dari saya. Oke, baik, terima kasih Pak Amin, terima kasih Pak Khairul. Demikian Akademia dan pemirsa, mudah-mudahan memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan nelfon saya.